Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fatima. Saya di sini akan menjelaskan mengenai data preparation with Pandas. Di sini ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu ada create, read, dan write, kemudian ada exploring data frame, kemudian ada eh, grouping, indexing, dan selecting, kemudian ada merging data frame, kemudian di sini ada data cleaning, data encoding, dan yang terakhir ada correlation. Nah, di sini sudah terlihat codingan yang sudah saya buat eh, beserta outputnya. Di sini ada pd.series. Nah, series di sini sendiri itu adalah kumpulan nilai yang memiliki indeks. Jadi di sini saya membuat sebuah list menggunakan series yang list tersebut berisi indeks yang sudah tertera di sini, yaitu salah satu, salah dua, salah tiga, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah memasukkan codingannya dan outputnya. Di sini ada salah satu, dia termasuk ke dalam list 1, kemudian salah dua termasuk ke dalam list 2, dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada import pandas ASPD, jadi di sini kita akan menginputkan atau mengimport data file yang berupa CSV ke dalam bentuk data frame. Untuk mengimportnya kita perlu memasukkan fungsi import panda aspd, kemudian from google.colab, import files, kemudian di sini file sama dengan file upload yang nanti berisikan file yang saya upload. Nah, kemudian langsung saja kita shift enter, maka akan terlihat outputnya. Sini kita running terlebih dahulu. Nah, sebelum running kita akan melihat pilih file dan cancel upload. Nah, di sini kita akan pilih file, kemudian kita akan memasukkan filenya. Kemudian kalau sudah, file tersebut akan otomatis tersimpan ke dalam Google Colab. Nah, selanjutnya di sini untuk mengetahui data yang pada file itu sudah masuk atau belum, kita bisa menggunakan file, karena di sini saya juga menggunakan nama file untuk nama file uploadnya. Kita shift enter. Nah, di sini outputnya akan seperti ini. Kemudian kemudian di sini untuk melihat data frame dari file yang sudah kita import, kita bisa menggunakan import io seperti ini. Kita running. Nah, maka data akan terlihat pada output seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada dfshape. Dfshape di sini dia berfungsi untuk mengecek ukuran data frame. Kemudian untuk kita juga bisa mengecek berapa banyak row pada data frame tersebut. Kita bisa menggunakan fungsi len di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada df.hid. Nah, di f.hid di sini dia berfungsi untuk melihat data pertama dari data frame. Kemudian selanjutnya di sini ada spesies. Nah, spesies di sini dia berfungsi untuk mendapatkan kolom tertentu. Jadi kita memanggil data dengan cara menggunakan df spesies. Jadi data pada kolom tertentu itu akan terlihat di sini. Kemudian di sini ada df spesies dengan menambahkan spesifik angka yang dimau. Nah, di sini setelah di running, outputnya akan terlihat Iris virginica sebagai kolom ke-100. Jadi pada df spesies di sini dia akan memperlihatkan kolom dengan spesifik seperti itu.
Kemudian selanjutnya di sini ada df column. Nah, df column di sini dia akan memperlihatkan ada kolom apa saja pada data frame. Nah, di sini pada data frame di sini kita eh, terlihat ada kolom ID, spal length CM, kemudian spal width CM, kemudian petal length CM, dan petal width CM. Kemudian ada spesies dengan data type-nya yaitu objek. Nah, selanjutnya di sini kita di sini ada data type. Nah, data type di sini dia berfungsi untuk mengetahui tipe data dari setiap kolom. Nah, karena di sini kita menggunakan memasukkan nama kolomnya, jadi kita bisa mengetahui nama kolom data tipe data dari nama kolom tersebut. Nah, kemudian di sini ada di f.datatypes. Di sini dia berfungsi sama saja fungsinya, hanya bedanya di sini dia akan memperlihatkan tipe data dari semua kolom yang ada pada data frame. Kemudian selanjutnya di sini ada describe. Nah, describe di sini dia berfungsi untuk memperoleh statistik deskripsi dari kolom yang dipanggil. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya di sini ada min. Nah, min di sini dia berfungsi untuk mengoutputkan min dari data deskripsi yang sudah tadi diinputkan. Kemudian selanjutnya di sini ada spesies.unique. Nah, .unique di sini dia berfungsi untuk memperoleh nilai unik apa saja yang ada pada kolom data frame. Nah, di sini pada kolom spesies ini terdapat terdapat data atau nilai unik yaitu iris sentosa, kemudian iris versicolor, kemudian ada iris virginica. Nah, selanjutnya di sini ada pada kolom spesies kita menggunakan nunik. Nah, nunik di sini dia berfungsi untuk menghitung ada berapa sih nilai unik yang terdapat pada kolom spesies ini. Nah, kemudian selanjutnya ada value counts. Nah, di sini dia berfungsi untuk menghitung berapa kali nilai-nilai unik dari spesies ini muncul. Kemudian selanjutnya di sini ada df.count. Dan df.count ini dia berfungsi untuk menghitung banyaknya value di setiap kolom. Kemudian di sini ada group by dari kolom spesies. Kemudian di sini ada .count ID. Nah, di sini dia berfungsi untuk memasukkan beberapa kolom ke dalam group by menggunakan list seperti itu. Kemudian di sini ada log, di sini ada log, sini juga ada log. Nah, di sini dia log sendiri itu dia berfungsi untuk mengakses elemen pada data frame. Kemudian selanjutnya di sini ada data frame set index ID, dan di sini berfungsi untuk memanipulasi indeks data frame atau bisa juga dia seperti mengubah kolom yang kita jadikan argumen sebagai indeks seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita langsung di sini ada filter. Nah, filter di sini dia berfungsi untuk memperlihatkan data yang berupa false menjadi null. Jadi di sini ada data-data yang berupa false dan kita akan melihat dengan filter, dengan menggunakan fungsi filter, kita akan melihat data false, data mana saja yang false, kemudian data false itu akan berubah menjadi null seperti itu. Nah, kan di sini ada di F spesies iris virginica. Nah, di sini dia berfungsi untuk mengetahui mana saja yang bernilai false, kemudian dan mana saja yang bernilai null. Kemudian selanjutnya di sini ada
ada concat. Nah, concat di sini dia itu sebagai eh, kayak dia concat itu sebagai penggabungan antara dua kolom. Jadi di sini ada data frame 1, kemudian di sini ada data frame 2. Nah, data frame di sini dia outputnya akan berupa kolom seperti ini, kolom yang berbeda. Kemudian jika kita menggunakan fungsi concat, di sini data frame 1 dan data frame 2 akan berubah menjadi satu kolom, seperti itu. Akan bergabung menjadi satu kolom. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini ada as type string. Jadi di sini dia berfungsi untuk menyesuaikan tipe data dan dikonversikan dengan logika yang sesuai dan masuk akal seperti itu. Kemudian di sini ada sum, ada df.isNull.sum. Nah, di sini dia berfungsi untuk mengecek keberadaan dari null values-nya. Kemudian di sini ada df.info. Df.info juga sama, dia berfungsi untuk mengecek data keberadaan null values dari data frame yang tertera di sini. Kemudian selanjutnya itu ada filna, fungsi filna di sini. Nah, di sini dia berfungsi untuk mengisi nilai kosong. Nah, selanjutnya itu ada df.dropDuplicate. Nah, df.dropDuplicate ini dia berfungsi untuk menghilangkan data yang duplikat, yang sifatnya duplikat data row ataupun kolom. Kemudian selanjutnya di sini ada drop. Nah, drop di sini dia berfungsi untuk membuang row spesifik. Selanjutnya ada sort value. Nah, sort value di sini dia berfungsi untuk melakukan sorting menggunakan metode seperti metode ascending seperti itu. Kemudian uh, selanjutnya itu ada df.rename column. Jadi fungsi rename di sini dia berfungsi untuk mengubah nama kolom menjadi sesuai yang kita mau. Seperti di sini df.rename kolomnya yaitu sepal length cm akan diubah menjadi panjang daun, dan kemudian kolom sepal width cm di sini akan berubah menjadi lebar daun. Nah, kita inputkan dan kita running, kemudian outputnya akan berubah seperti ini. Jadi yang tadinya sepal length cm akan berubah panjang daun, dan sepal width cm akan berubah menjadi lebar daun, sedangkan yang lainnya tidak berubah karena memang tidak kita ubah. Kemudian di sini selanjutnya di sini ada di f.replace. Nah, di f.replace di sini dia berfungsi untuk mengganti nilai pada kolom. Kemudian selanjutnya di sini ada di sini dia selanjutnya ada spesies unik. Nah, di sini dia sama seperti sebelumnya, jadi dia berfungsi untuk mengetahui nilai unik pada kolom spesies. Apa saja nama nilai unik pada kolom spesies. Nah, di sini kita membuat fungsi rename spesies. Nah, jadi nama-nama nilai unik itu akan kita ubah menjadi seperti yang kita masukkan seperti ini. Misalnya nama unik Iris setosa akan kita ubah menjadi setosa, kemudian Iris versicolor akan kita ubah menjadi not setosa, kemudian Iris virginica akan kita ubah menjadi not setosa. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada pengkategorian seperti ini. Kemudian di sini di bawahnya di sini kita menginputkan juga di fpetal area, di fpetal area apply kategori luas. Nah, di sini dia berfungsi untuk mengubah fungsi petal area ini menjadi uh, sebagai fungsi pengkategorian.
Nah, selanjutnya ada petalia.value_cons. Di sini juga sama seperti tadi, kemudian di sini ada PD_to_datetime. Nah, fungsi datetime di sini dia berfungsi untuk mengubah eh, tanggal atau waktu menjadi tipe data timestamp seperti ini. Kemudian selanjutnya ada PD_getDummies DF petal area. Nah, dummies sendiri dia di sini berfungsi untuk mengubah kolom kategorial menjadi data yang numerik seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada correlation. Nah, correlation di sini dia sendiri itu correlation adalah istilah untuk melihat seberapa dekat atau seberapa klopnya kolerasi antara kolom. Kemudian di sini ada di F new core sama dengan di F.core, kemudian di F new core. Nah, di sini dia berfungsi new core di sini dia berfungsi untuk menghitung korelasi dan menyimpannya ke dalam di F new core ini. Nah, seperti itu. Segitu saja. Mungkin cukup penjelasan mengenai data preparation with Pandas dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.